Tugas rekayasa perangkat lunak. Quality Management. Konten yang akan dibahas adalah meliputi quality concept, review techniques, software quality assurance, software testing strategies, testing conventional application, testing object-oriented application, testing web application, testing mobile apps, security engineering, formal modeling and verification, software configuration management, dan product metrics. Quality concept atau konsep kualitas. Untuk perangkat lunak komputer, kualitas adalah sesuatu yang harus kita definisi. Pelaku dari quality concept adalah semua orang, yaitu software engineers, manager, dan semua stakeholder yang terlibat dalam proses perangkat lunak bertanggung jawab atas kualitas. Alasan penting dilakukannya kualitas ini adalah jika tim perangkat lunak menekankan kualitas dalam semua aktivitas rekayasa perangkat lunak, maka hal ini dapat mengurangi jumlah pengerjaan ulang yang harus dilakukan, juga menghasilkan biaya yang lebih rendah, dan yang lebih penting meningkatkan waktu pemasaran. Langkah-langkahnya untuk mencapai perangkat lunak berkualitas tinggi, 4 aktivitas harus terbukti: proses dan praktik rekayasa perangkat lunak, manajemen proyek yang solid, kontrol kualitas yang komprehensif, dan adanya infrastruktur jaminan kualitas. Sedangkan hasil kerjanya adalah perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pelanggannya, bekerja secara akurat dan andal, serta memberikan nilai bagi semua orang yang menggunakan. Cara untuk melakukannya dengan benar yaitu melacak kualitas dengan memeriksa hasil dari semua aktivitas, kontrol kualitas, dan mengukur kualitas dengan memeriksa kesalahan sebelum mengirim dan cacat yang dirilis ke lapangan. Selanjutnya, pembahasan untuk review teknik atau teknik ulasan adalah mekanisme paling efektif untuk menemukan kesalahan di awal proses perangkat lunak. Pelaku dari teknik ulasan adalah para software engineer melakukan ulasan teknik yang juga disebut sebagai ulasan sejawat atau bersamarkannya. Alasan penting dilakukannya teknik ulasan adalah dengan ulasan kita dapat menemukan kesalahan di awal proses dan akan lebih mudah untuk memperbaikinya. Ulasan dapat menghemat waktu dengan mengurangi jumlah pengerjaan ulang yang diperlukan di akhir. Langkah-langkah untuk teknik ulasan yaitu secara umum 6 langkah digunakan, yaitu perencanaan, persiapan, pembangunan struktur pertemuan, mencatat kesalahan, melakukan koreksi atau dilakukan di luar ulasan, dan memverifikasi bahwa koreksi telah dilakukan dengan baik. Sedangkan hasil kerja dari teknik ulasan yaitu output dari sebuah ulasan adalah daftar masalah dan atau kesalahan yang telah ditemukan. Selain itu, status teknik dari produk kerja juga ditunjukkan. Cara melakukan teknik ulasan dengan benar. Pertama, pilih jenis ulasan yang sesuai untuk budaya pengembangan. Ikuti panduan yang mengarah pada ulasan yang berhasil. Jika ulasan yang dilakukan menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi, maka kita sudah melakukannya dengan benar. Bagian selanjutnya yaitu software quality assurance. Dalam software quality assurance, kita harus secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud saat akan mengatakan kualitas perangkat lunak, dan membuat serangkaian aktivitas yang akan membantu memastikan bahwa setiap produk kerja rekayasa perangkat lunak menunjukkan kualitas tinggi, melakukan kontrol kualitas dan kegiatan jaminan pada setiap proyek perangkat lunak, menggunakan metrik untuk mengembangkan strategis untuk meningkatkan perangkat lunak sebagai konsekuensinya kualitas produk akhir. Pelaku dari software quality assurance adalah setiap orang yang terlibat dalam proses rekayasa perangkat lunak bertanggung jawab atas kualitas. Alasan penting dilakukannya software assurance adalah jika tim perangkat lunak menekankan kualitas dalam semua aktivitas rekayasa perangkat lunak, hal itu akan mengurangi jumlah pengerjaan ulang yang harus dilakukan. Itu menghasilkan biaya yang lebih rendah dan yang lebih penting meningkatkan waktu ke pasar. Sedangkan langkah-langkah untuk software quality assurance adalah dapat dimulai penting untuk mendefinisikan kualitas perangkat lunak pada sejumlah
tingkat abstraksi yang berbeda. Setelah memahami apa itu kualitas, tim perangkat lunak harus mengidentifikasi serangkaian aktivitas SQA yang akan menyaring kesalahan dari produk kerja sebelum diteruskan. Selanjutnya, software testing strategis. Perangkat lunak diuji atau dites untuk mengungkap kesalahan yang dibuat secara tidak sengaja saat dirancang dan pelaku dari software testing ini adalah strategi untuk pengujian perangkat lunak dikembangkan oleh manajer proyek, software engineer, dan spesialis pengujian. Sedangkan alasan penting dibuatkannya strategi testing ini, yaitu karena pengujian sering menyumbang lebih banyak upaya proyek daripada tindakan rekayasa perangkat lunak lainnya. Jika dilakukan sembarangan, waktu terbuang sia-sia, upaya yang tidak perlu dikeluarkan, dan lebih buruk lagi, kesalahan menyelinap tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, tampaknya masuk akal untuk menetapkan strategi sistematis untuk menguji perangkat lunak. Langkah-langkahnya yaitu pengujian dimulai dari yang kecil dan berlanjut ke yang besar. Pengujian awal berfokus pada satu komponen atau kelompok kecil komponen terkait dan menerapkan pengujian untuk mengungkap kesalahan dalam data dan logika pemrosesan yang telah kapsulasi oleh komponen tersebut. Setelah komponen diuji, maka akan diintegrasikan sampai sistem lengkap dibangun. Testing conventional application. Teknik-teknik ini memberikan panduan sistem untuk merancang tes yang menggunakan logika internal dan antarmuka dari setiap komponen perangkat lunak dan melatih domain input dan output program untuk mengungkap kesalahan dalam fungsi, perilaku, dan kinerja program. Sedangkan pelaku dari testing konvensional adalah seorang software engineer dan sering berjalannya proses pengujian, spesialis pengujian dapat dilibatkan. Alasan penting dilakukannya adalah karena sangat penting untuk menjalankan program sebelum dikirimkan ke pelanggan dengan tujuan khusus untuk menemukan dan menghapus semua kesalahan. Untuk mengidentifikasi kesalahan sebanyak mungkin, pengujian harus dilakukan secara sistematis dan kasus pengujian harus dirancang menggunakan teknik disiplin. Langkah-langkah dari testing konvensional yaitu untuk aplikasi konvensional, perangkat lunak diuji dari dua perspektif yang berbeda. Logika program internal dilakukan dengan menggunakan teknik desain kasus uji white box, dan persyaratan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan teknik desain kasus uji black box. Use case membantu dalam desain pengujian untuk mengungkap kesalahan pada tingkat validasi perangkat lunak. Dalam setiap kasus, tujuannya adalah untuk menemukan jumlah kesalahan maksimum dengan upaya dan waktu minimum. Materi selanjutnya, Testing Object-Oriented Application. Arsitektur perangkat lunak berorientasi objek menghasilkan serangkaian subsistem berlapis yang merangkum kelas-kelas yang berkolaborasi. Pelaku dari Testing Object Orientation adalah pengujian dilakukan oleh software engineer dan spesialis pengujian, sedangkan alasan penting dibuatkannya Testing Object Orientation untuk menemukan kesalahan sebanyak mungkin, tes harus dilakukan secara sistematis dan kasus uji harus dirancang dengan menggunakan teknik. Langkah-langkah untuk membuat testing object oriented adalah setelah kode dibuat, pengujian OO dimulai dari yang kecil dengan pengujian kelas, serangkaian tes dirancang untuk melatih operasi kelas dan memeriksa apakah ada kesalahan saat satu kelas berkolaborasi dengan kelas lainnya. Karena kelas terintegrasi untuk membentuk subsistem, pengujian berbasis utas, berbasis penggunaan, dan klaster bersama dengan pendekatan berbasis kesalahan diterapkan untuk sepenuhnya melatih kelas yang berkolaborasi. Selanjutnya, testing web application. Pengujian web app adalah kumpulan aktivitas terkait dengan satu tujuan. Mengungkap kesalahan dalam konten, fungsi, kegunaan, kemudahan navigasi, kinerja kapasitas, dan keamanan web app. Pelaku dari testing aplikasi web adalah web engineer dan stakeholder proyek lainnya.
yaitu manajer, pelanggan, pengguna akhir. Alasan penting dibuatkannya testing web aplikasi adalah jika pengguna akhir mengalami kesalahan yang menggoyahkan kepercayaan mereka pada web app, mereka akan pergi ke tempat lain untuk mendapatkan konten dan fungsi yang mereka butuhkan, dan web app akan gagal. Untuk alasan ini, kita harus bekerja dan menghilangkan kesalahan sebanyak mungkin sebelum web app online. Langkah-langkah untuk testing web application adalah proses pengujian web app dimulai dengan berfokus pada aspek web app yang terlihat oleh pengguna dan berlanjut ke pengujian yang menggunakan teknologi dan infrastruktur. 7 langkah pengujian dilakukannya adalah pengujian konten, pengujian antarmuka, pengujian navigasi, pengujian komponen, pengujian konfigurasi, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Selanjutnya, testing mobile apps. Pengujian mobile app adalah kumpulan aktivitas terkait dengan satu tujuan, yaitu mengungkap kesalahan dalam konten, fungsi, kegunaan, kemudahan navigasi, kinerja, kapasitas, dan keamanan mobile app. Pelaku dari testing mobile app adalah software engineer dan stakeholder proyek lainnya, yaitu manajer, pelanggan, dan pengguna akhir. Alasan penting dilakukannya testing mobile aplikasi adalah jika pengguna akhir mengalami kesalahan atau kesulitan dalam mobile app, mereka akan pergi ke tempat lain untuk mendapatkan konten dan fungsi yang dipersonalisasi yang mereka butuhkan. Karena alasan ini, maka kita harus berupaya menemukan dan memperbaiki kesalahan sebanyak mungkin sebelum aplikasi seluler ditempatkan di App Store atau repository. Langkah-langkah untuk testing mobile app adalah proses pengujian aplikasi seluler dimulai dengan berfokus pada aspek mobile app yang terlihat oleh pengguna dan dilanjutkan dengan pengujian teknologi dan infrastruktur. Langkah-langkahnya yaitu pengujian konten, pengujian antarmuka, pengujian navigasi, pengujian komponen, pengujian konfigurasi, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Berikutnya, security engineering. Security engineering membangun sistem yang memiliki kemampuan untuk melindungi aset mereka dari serangan. Dengan menggunakan analisis ancaman, kita dapat menentukan kontrol yang diperoleh untuk mengurangi paparan yang dihasilkan saat serangan mengeksploitasi kerentanan sistem. Pelaku dari security engineering adalah software engineer yang bekerja dengan pelanggan dan stakeholder lainnya. Sedangkan alasan penting dilakukannya security engineering adalah karena setiap teknologi yang muncul membawa kekhawatiran baru tentang privasi pengguna dan potensi kehilangan atau pencurian informasi berharga. Langkah-langkah untuk security engineering adalah aset sistem diidentifikasi dan eksposur kerugian akibat pelanggaran keamanan ditentukan. Arsitektur sistem kemudian dimodelkan pada tingkat komponen. Selanjutnya, spesifikasi persyaratan keamanan dan rencana mitigasi risiko dibuat. Saat sistem dibangun, jaminan keamanan dibentuk sebelumnya dan berlanjut selama proses perangkat lunak. Formal modeling and verification. Metode formal menggunakan teori himpunan dan notasi logika untuk membuat pernyataan fakta atau persyaratan yang jelas yang dapat dianalisis untuk meningkatkan atau bahkan membuktikan kebenaran dan konsistensi. Pelaku dari modeling formal adalah seorang software engineer yang terlatih khusus. Sedangkan alasan penting dilakukannya modeling formal adalah karena pengerjaan ulang membutuhkan waktu dan meningkatkan biaya. Oleh sebab itu, pemodelan dan verifikasi formal dibutuhkan. Langkah-langkah untuk formal modeling adalah persyaratan dan model desain dibuat menggunakan notasi khusus yang sesuai dengan verifikasi matematis. Rekayasa perangkat lunak menggunakan representasi struktur kotak yang merangkum sistem atau beberapa aspek dari sistem pada tingkat abstraksi tertentu. Verifikasi kebenaran diterapkan setelah desain struktur kotak selesai. Setelah kebenaran telah diverifikasi untuk setiap struktur kotak, pengujian penggunaan statistik dimulai.
Software Configuration Management. Software Configuration Management atau disingkat dengan SCM juga disebut manajemen perubahan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola perubahan dengan mengidentifikasi produk kerja yang cenderung berubah, membangun hubungan di antara mereka, menentukan mekanisme dan mengelola versi berbeda dari produk kerja ini, mengendalikan perubahan yang dipaksakan, dan audit dan pelaporan atas perubahan yang dilakukan. Pelaku dari software configuration adalah setiap orang yang terlibat dalam proses perangkat lunak terlibat dengan manajemen perubahan sampai batas tertentu. Alasan penting dilakukannya software configuration yaitu karena manajemen perubahan merupakan bagian penting dari manajemen kualitas. Langkah-langkah untuk melakukan software configuration yaitu produk kerja dihasilkan ketika perangkat lunak dibangun, masing-masing harus diidentifikasi secara unik. Setelah ini tercapai, mekanisme untuk kontrol versi dan perubahan dapat dibuat. Untuk memastikan bahwa kualitas dipertahankan saat perubahan dibuat, prosesnya diaudit, dan untuk memastikan bahwa mereka yang perlu tahu diberitahu tentang perubahan, dilakukan pelaporan. Materi terakhir yaitu product matrix. Matrix produk membantu perekayasa perangkat lunak mendapatkan wawasan tentang desain dan konstruksi perangkat lunak yang mereka bangun. Pelaku dari product matrix adalah software engineer yang menggunakan matrik produk untuk membantu mereka membangun perangkat lunak berkualitas lebih tinggi. Alasan penting untuk product matrix adalah karena saat menguji kita harus memerlukan panduan kuantitatif yang akan membantu dalam pemilihan kasus uji dan targetnya. Matriks produk memberikan dasar dari mana analisis, desain, pengkodian, dan pengujian dapat dilakukan secara lebih objektif dan dinilai secara lebih kuantitatif. Langkah-langkah dari produk matrix adalah: pertama, dalam proses pengukuran, menurunkan ukuran dan matriks perangkat lunak yang sesuai dengan representasi perangkat lunak yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya, data yang diperlukan untuk menurunkan matriks yang dirumuskan dikumpulkan. Setelah dihitung, matriks yang sesuai dianalisis berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya dan data sebelumnya. Hasil analisis diinterpretasikan untuk mendapatkan wawasan tentang kualitas perangkat lunak, dan hasil interpretasi mengarah pada modifikasi persyaratan dan model desain kode sumber atau kasus uji.